Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 6 November 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang giat menggali akan harta kebenaran dan mengalami perubahan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Octavia Nainggolan. Kepada Saudari Ocha, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita hari ini 6 November 2023 berjudul Sukacita Membeli Harta Karun. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dalam perumpamaan ladang berisi harta karun melambangkan kitab suci, dan Injil adalah hartanya. Bumi sendiri tidak begitu terjalin dengan lapisan-lapisan emas dan dipenuhi dengan benda-benda berharga seperti halnya firman Tuhan. The Christ Object Lesson halaman 104. Ketika Kristus berada di bumi, Dia bertemu dengan beberapa orang yang imajinasinya dipenuhi dengan pengharapan akan keuntungan duniawi. Mereka tidak pernah beristirahat, namun terus-menerus mencoba sesuatu yang baru. Dan ekspektasi mereka yang berlebihan muncul hanya untuk dikecewakan. Yesus mengetahui kebutuhan hati manusia yang sama di segala zaman, dan Dia menarik perhatian mereka kepada satu-satunya kekayaan yang kekal. Kerajaan sorga itu, katanya, seumpama harta yang terpendam di ladang,
yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dia memberitahu manusia tentang harta yang tak terkira, yang dapat dijangkau oleh semua orang. Dia datang ke bumi untuk membimbing pikiran mereka dalam pencarian harta karun ini. Jalannya sudah ditandai. Orang termiskin yang mau mengikuti dia akan menjadi lebih kaya daripada orang paling kaya di dunia yang tidak mengenal Yesus. Dan mereka akan menjadi makin kaya dengan berbagai kebahagiaan mereka dengan orang lain. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 5, halaman 261. Demikian renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat menjelaskan dalam Christ Object Lessons halaman 103 paragraf 2 berbunyi, pada zaman dahulu sudah menjadi kebiasaan orang menyembunyikan hartanya di dalam tanah. Pencurian dan perampokan sering terjadi, dan bila mana ada perubahan dalam pemerintahan, orang yang mempunyai banyak harta dapat dikenakan pajak yang tinggi. Lagi pula, negeri tersebut senantiasa berada dalam bahaya penyerbuan dari bala tentara yang suka merampas. Sebagai akibatnya, orang kaya berusaha menyimpan hartanya dengan menyembunyikannya, dan tanah dianggap sebagai tempat persembunyian yang aman. Tetapi, sering tempat persembunyian itu dilupakan. Si pemilik mungkin meninggal dunia, masuk penjara, atau di pengasingan yang dapat memisahkan dia dari hartanya, dan kekayaan yang telah ditimbun dengan susah payah ditinggalkan bagi orang yang beruntung menemukannya. Dalam zaman Kristus adalah biasa bila orang menemukan mata uang lama di tanah yang terlantar, serta perhiasan emas dan perak. Kemudian dalam paragraf 3 dinyatakan, seseorang yang menyewa tanah untuk dikerjakan dan ketika lembu membajak tanah, harta yang terpendam tergali. Ketika orang itu menemukan harta itu, dia melihat bahwa dia akan mendapat untung. Ia menyembunyikan emas itu, dia kembali ke rumahnya dan menjual segala harta miliknya untuk membeli ladang yang berisi harta itu. Keluarga dan tetangga-tetangganya berpikir bahwa ia bertindak seperti orang yang tidak waras. Memandang kepada ladang itu, mereka tidak melihat ada sesuatu yang berharga dalam tanah yang terlantar itu. Tetapi orang itu tahu apa yang dilakukannya, dan ketika tanah itu sudah menjadi miliknya, ia mencari di setiap bagian tanah itu untuk mencari harta yang telah dia amankan. Inilah keadaan yang biasa terjadi di zaman itu, dan Yesus menggunakannya sebagai perumpamaan tentang kerajaan sorga, bahwa Christ Object Lessons halaman 104 paragraf 1 menyatakan, penemu harta karun di ladang siap untuk menyerahkan semua yang dimilikinya, siap melakukan kerja keras yang tak kenal lelah demi mengamankan kekayaan yang tersembunyi. Demikianlah orang yang menemukan harta sorgawi tidak akan menganggap jerih payahnya terlalu berat dan pengorbanannya terlalu mahal demi memperoleh harta kebenaran. Suatu nasihat yang baik sekali bagi kita semua. Untuk memperoleh harta kebenaran, kita harus rela berkorban dan bahkan rela korbankan segalanya. Sebab yang akan kita peroleh adalah kerajaan sorga. Seperti dalam perumpamaan ini, orang tersebut oleh karena sukacitanya, dia jual semua harta miliknya. Semua, saudaraku dalam Tuhan, dan bukan sebagian, supaya dia bisa membeli ladang itu dan mendapatkan harta kebenaran yang terpendam. Bagaimana dengan kita? Adakah kita saat menemukan harta kebenaran masih tunggu-tunggu dukungan dan sumbangan dan bantuan agar bisa mendapatkan ladang dan menggali harta kebenaran di dalamnya?
jika untuk mendapat harta kebenaran, kita masih tunggu-tunggu dukungan, sumbangan, dan bantuan, maka itu artinya kita belum menemukan harta kebenaran. Kita terlihat seperti menemukan harta, tetapi sebenarnya tidak. Ada harta lain yang sebenarnya masih menguasai hidup kita, yang tidak rela kita korbankan, dan kita hanya mau tambah-tambah harta saja. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 252, paragraf pertama. Demikian pula seharusnya orang Kristen yang menginginkan kekayaan sorga mengesampingkan segala pertimbangan yang mengganggu kesejahteraan kekalnya dan mengerahkan jiwanya ke dalam pekerjaan untuk memperoleh kekayaan kasih Kristus. Bakatnya, kemampuannya, tenaganya, semuanya harus diterapkan sedemikian rupa sehingga mendapat persetujuan Allah. Yesus mengarahkan pikiran para pendengarnya kepada kekayaan yang tak terbatas, yang tersembunyi di mana semua orang dapat mencarinya, yang pasti akan berhasil, tidak pernah ditakdirkan untuk kecewa karena kerja keras yang sia-sia. Dia datang dari sorga untuk mengarahkan pencarian. Kehebatan dan atau kemampuan diri kita bukan menjadi standar dalam mendapatkan harta kebenaran. Itu semua harus diserahkan kepada Allah agar mendapat persetujuannya. Sebab jika bakat dan kemampuan kita tidak diserahkan kepada Allah, maka itu dapat mengganggu kesejahteraan kekal kita. Karena bakat dan kemampuan kita menjadi dasar pertimbangan. Dan saat kita serahkan kepada Allah, maka Anak-Nya akan tolong kita dalam mencari harta kebenaran itu. Kerja keras kita tidak akan sia-sia, sebab Yesus datang dari sorga untuk arahkan kita dalam mencari harta terpendam tersebut. Nah, apakah tujuan Yesus memberikan perumpamaan tersebut? The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 254, paragraf pertama. Dalam perumpamaan ini, Yesus memaparkan di hadapan murid-muridnya tanggung jawab mereka yang bertugas memberikan terang yang telah mereka terima dari Dia kepada dunia. Apa hubungannya menemukan harta terpendam dengan memberikan terang kepada dunia? Yesus menjawab dalam Matius 13 ayat 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Artinya, saudaraku dalam Tuhan, harta terpendam yang adalah hal kerajaan sorga bukan menjadi simpanan rahasia pribadi, tetapi setelah ditemukan, harus dikeluarkan dan dinyatakan kepada banyak orang, agar mereka pun menemukan kerajaan sorga dalam kehidupan mereka masing-masing. Inilah sukacita menemukan harta terpendam. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan melalui perumpamaan harta yang terpendam. Dan sebagaimana ditemukan, sang penemu rela mengorbankan segalanya demi memiliki lahan itu, agar dia dapat menggali harta terpendam yang di dalamnya. Dan inilah wujud daripada kami menemukan kerajaan sorga. Sukacita tak terkira menjadi bagian kami. Karenanya tolong kami ya Bapa. Karuniakan roh Anak-Mu dalam hati ini, agar masing-masing kami menjadi penggali harta terpendam yang merupakan hal kerajaan sorga. Dan bila mana sudah menemukannya, kami menjadi juru kabar-Mu yang giat mengabarkan agar orang lain pun dapat menemukan kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.